Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Saya terkejut juga ini, padahal belum lama juga tidak ke Masjid Al-Muhajirin. Ketika masuk dari samping saya tengok ruang tunggunya lebih cantik pula dari ruang tunggu di kantor rektor Umri. Saya tengok itu bagus, luar biasa itu baru namanya masjid ya, masjid. Sebab bagi kita masjid itu adalah rumah kedua. Bagaimana kita sayangnya dengan rumah pertama, segitu jugalah sebaiknya sayang kita dengan rumah kedua. Masjid ini investasi masa depan, bukan investasi masa kini. Kita bangun, kita perbaiki masjid ini. Selagi masjid ini ada dan kita sudah menjadi tulang belulang di dalam kubur, maka pahalanya akan tetap sampai juga kepada kita. Hanya saja masjid itu fungsinya dalam Islam kan luas itu. Sekarang kalau kita di Masjid Muhajirin sudah banyak fungsi yang ada lah. Fungsi ibadah sangat nyaman. Fungsi dakwah, oh sudah sangat luar biasa. Saya tengok di luar tadi ustadz-ustadz yang masuk itu ustadz-ustadz nomor 1 saja itu. Ada Dr. Mawardi yang ilmunya kita tidak tahu di mana dasarnya, di mana puncaknya, luar biasa itu. Ahli usul fikih itu. Lalu yang tinggal lagi pusat pendidikan, saya rasa sudahlah ya, udah banyak pendidikan di sini gitu. Dan dalam Islam itu ujung dari masjid itu adalah pusat peradaban, di mana masjid itu melahirkan peradaban yang luar biasa. Bahkan saya pernah ceritakan itu, masjid di Thailand itu luar biasa banyaknya. Di Bangkok sekarang ada 125 masjid. Dan mereka menjadikan masjid itu one stop solution. Solusi untuk semua. Saya punya kawan itu, Profesor Sukri Palengki namanya. Orang Thailand. Dia cerita dengan saya itu. Mula-mula masjid sedikit di Thailand ini. Di Bangkok itu. Kami bangkit. Bikin masjid, pusat ibadah, pusat pengetahuan, pusat pendidikan. Lalu kami bikin minimarket di situ, jadi pusat ekonomi. Bikin koperasi simpan pinjam, jadi pusat keuangan.
Sehingga kami orang Islam di Bangkok kalau belanja ndak lagi ke supermarket, ke masjid. Nyimpan duit, minjam duit di masjid. Oh gitu. Sehingga jadi mandiri gitu. Dan dia mensubsidi masjid-masjid yang lain. Itu penyebabnya bisa ada 125 masjid. Itu tahun 2018 saya jumpa dia. Kalau sekarang wallahu a'lam itu. Kalau itu terjadi dan masjid kita bisa seperti itu, mungkin Masjid Muhajirin ini kecil di kota Pekanbaru, tapi akan besar kalau dilihat dari Sidratul Muntaha. Itu masalahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, salah satu keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran itu mukjizat, sesuatu yang miracle, luar biasa. Dia cocok dibaca kapan saja, di mana saja, dalam keadaan yang bagaimana saja, oleh siapa saja. Quran cocok dibaca oleh orang yang faham tentang Quran. Saudara yang saya cintai, Ustadz Abu Zahrah, dia paham Quran. Kalau Ustadz Abu baca Quran, terasa itu tiap-tiap ayat itu akan menusuk-nusuk hatinya karena dia paham. Orang yang tidak paham sama sekali bahasa Arab tapi bisa baca Quran, ketika dia baca Quran dia akan merasakan hal yang sama. Buku lain tidak ada seperti itu. Kalau bapak-bapak baca buku Shakespeare, Romeo and Juliet, tapi bapak-bapak tidak paham bahasa Inggris, bapak campakkan buku itu. Bapak baca buku Tolstoy, sastrawan Rusia yang hebat itu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak paham bahasa Rusia, bapak campakkan itu. Ya. Kakdela, spasiba, ya jenius japtra, kudaidos. Itu kalau nggak paham bahasa Rusia itu, bapak campakkan buku itu. Bapak-bapak baca buku yang tulisannya macam cacing, bahasa Bangladesh misalnya. Kalau kita tidak bisa baca, tidak paham apa yang kita baca itu, kita campakkan buku Bangladesh itu. Siapa orang tabligh yang pernah ke Bangladesh di sini ada? Kemunaso, Balawasi, Takanahi, Takaase, Abjaikun Jaga Jaiben, macam-macam kan. Kalau kita nggak paham bahasa Bangladesh itu, kita campakkan buku itu. Tapi Quran tidak. Walaupun kita tidak paham apa yang kita baca, setiap kita baca Quran, sejuk hati kita. Itu mukjizatnya Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu cocok dibaca oleh siapa saja. Profesor di tempat saya mengajar di UIN cocok baca Quran. Anak MDA di MDA Al-Muhajirin cocok baca Quran. Padahal umurnya baru 8 tahun, baru 9 tahun cocok baca Quran itu. Tapi buku anak MDA itu tidak cocok dibaca profesor. Lalu seorang profesor karena saking sayang dengan cucunya, dikasihnya disertasi profesornya itu ke cucunya. Gila cucunya membacanya itu. Tidak cocok. Quran cocok dibaca siapa saja dan dalam kondisi yang bagaimana saja. Ada kematian, ada kemalangan, kita baca Quran. Quran membuat kita tidak larut dalam kesedihan. Tidak larut dalam kesedihan. Ada kegembiraan, ada pernikahan, kita baca Quran.
kegembiraan kita tidak melonjak-lonjak. Ada kalanya Quran menjadi rem agar kita tidak larut dalam kegembiraan. Ada kalanya Quran sebagai gas agar kita tidak larut dalam kesedihan. Kita mesti bangkit. Buku lain tidak ada yang seperti itu. Jangankan buku, lagu aja tidak ada. Ketika Pak Sudirman sedih, yang dinyanyikannya apa? Paling-paling lagu Patah Hati Rahmat Kartolo. Ya itu. Ketika dia gembira, dinyanyikannya lah lagu Halo Halo Bandung. Nggak ada orang sedih mendengar lagu gembira, orang gembira mendengar lagu sedih, nggak ada itu. Makanya saya tidak pernah mendengar orang patah hati menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, yang tidak cocok. Karena tidak cocok gitu. Quran cocok dibaca dalam keadaan bagaimana saja. Itu salah satu i'jazul Quran, keistimewaan daripada Al-Quran. Dan kelebihan bulan Ramadan yang sudah 10 hari lewat kita geluti ini adalah karena Quran diturunkan pada bulan ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Fungsinya apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk. Al-Bayyinat sebagai penjelasan. Al-Furqan sebagai pemisah, garis demarkasi antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Kenapa demikian? Dalam kehidupan ini kita sering pada posisi tabula rasa, kosong. Dalam kondisi kekosongan seperti itu, kalau kita tidak punya kompas, kita bisa tersesat. Maka disitulah fungsi Al-Quran sebagai hudal linnas, menunjuki kemana jalan yang harus kita tempuh itu. Ke kiri atau ke kanan, ke depan atau harus ke belakang. Itu Quran yang mengajarkan itu. Kalau tidak, tidak tahu kita. Kita seperti berlayar di tengah samudra, tidak ada kompas, tidak ada apa-apa. Mau kemana kita pergi? Maka banyak orang yang hilang dalam kehidupannya, sunyi dalam keramaian, ramai dalam kesucian. Tidak tahu dia mau kemana lagi. Ujung-ujungnya dia mencari kebahagiaan sementara. Banyak yang menjadi hedonis, life just for fun. Hidup ini hanya berhura-hura saja. Tanpa disadarinya, umur bertambah. Ketika sudah di akhir hayat, baru tersadar. Kalau sudah demikian, nasilah menjadi bubur. Tidak ada artinya lagi. Maka harus ada tempat kita merujuk. Itulah fungsi Quran hudal linnas. Dalam menghadapi kehidupan ini, banyak masalah-masalah yang kita perlu penjelasan. Untuk apa kita hidup? Apa yang mesti kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan? Apa yang harus kita tinggalkan di akhir kehidupan? Itu tidak bisa dijelaskan oleh apapun. Yang bisa menjelaskannya apa? Al-Quran. Itulah fungsinya sebagai al-bayyinah. Kita kan bingung kadang-kadang. Bapak-bapak, coba bapak-bapak bayangkan kehidupan bapak-bapak 30 tahun yang lalu. Pak Armen kalau dibayangkannya kehidupannya 34 tahun lalu ketika menjadi stokaroto, menjadi supir oplet itu, nggak terbayangkan dia bisa hidup seperti ini sekarang. 40 tahun yang lalu seakan-akan 4 tahun.
Bagaimana pula 40 tahun ke depan? Wah, entah hidup entah dakwah 40 tahun ke depan kan? Pendek hidup ini, pendek gitu. Ya. Kalau kita tidak punya penjelasan, mau apa sebetulnya kita hidup ini? Maka kehidupan akan berakhir dengan tragedi tanpa arti. Itulah fungsinya al-bayyinat. Dalam kehidupan ini terlalu banyak kebenaran-kebenaran yang semu. Mana betul-betul yang benar itu kita bingung kadang-kadang itu. Semua orang menyatakan dirinya benar. Kalau sudah demikian, mana sesungguhnya kebenaran yang hakiki itu? Disinilah fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan. Dipisahkannya mana yang hak, mana yang batil, mana yang palsu, mana yang asli. Kok iyo ame cubo diasa, kok iyo perak cubo disapua, berpisah antara antah jobare. Itu fungsi Quran itu. Itu fungsi Quran. Sehingga kalau kita betul-betul berpandukan kepada Al-Quran, tagok awak dalam kehidupan, kokoh kita dalam kehidupan, tidak terombang-ambing, punya pijakan yang jelas. Kalau tidak, kehidupan kita ke bawah ndak berakar, ke patih ndak berpucuk, di tengah-tengah digiriak dikumbang, habis. Itulah fungsi Quran. Ada seorang ulama besar di Mesir menulis buku kecil. Judul buku itu Al-Quran fi Syahril Quran. Quran di bulan Al-Quran. Kalau diterjemahkan mungkin mengkaji Quran di bulan Ramadan, begitulah kira-kira kan. Syekh Abdul Halim Mahmud ini ulama hebat. S1-nya di Mesir, S2 di Mesir, S3 di Mesir. Tidak puas S3 di Mesir, dia pergi ke Prancis. Diambilnya S3 yang kedua di Sorbonne University. Di Mesir nilainya summa cum laude. Di Prancis juga nilainya summa cum laude. Artinya rata-rata 10 itu. Rata-rata 10. Mungkin mirip-mirip lah dengan nilai Pak Sudirman waktu di UGM dulu gitu masalahnya kan. 10 itu. Syekh Abdul Halim Mahmud menyatakan, selain sebagai hudal linnas, al-bayyinat, al-furqan, ada fungsi Al-Quran yang lain. Di samping dia sebagai, kalau dalam Quran dikatakan sifa'um ma fis sudur, dia juga menjadi obat untuk semua penyakit hati, menjadi obat itu. Maka ada buku-buku yang berbicara tentang pengobatan cara Al-Quran, itu betul itu. Ya, dia menjadi obat. Tapi ada juga orang bertanya dengan saya, tapi bagaimana itu? Quran sebagai obat bagi penyakit jiwa, tapi justru banyak orang Islam yang terkena penyakit jiwa itu. Jawabannya tentu yang akan menjadikan Quran itu obat adalah orang yang mau berobat dengan Al-Quran. Kalau tidak mau berobat dengan Al-Quran, ya tidak ada gunanya Al-Quran itu. Sama dengan kita sakit, pergi kita ke dokter, dikasih dokter Panadol, tidak kita makan Panadol itu. Yang salah Panadolnya atau kita? Masalahnya. Ya kita yang salah. Allah turunkan Al-Quran sebagai obat, tapi kita tidak jadikan Quran sebagai obat. Tidak sembuh-sembuh penyakit jiwa kita. Kita salahkan Al-Quran, kan aneh itu. Ini yang dikatakan orang Minangkabau lama, orang mage paika pakan, singgah dulu di padang panjang, layu be indak ba makan, dima penyaki akan kasanang. Ya tidak mungkin. Jadi kata Syekh Abdul Halim Mahmud, di samping dia sebagai obat, sebagai macam-macam,
ada fungsi Al-Quran yang lebih hebat lagi menurut dia. Apa itu? Quran itu bisa menjadi barometer, alat pengukur keimanan seseorang. If you really to know you are a believer, please refer to the Quran. Kalau kita mau tahu betul kita ini betul-betul beriman enggak ini, rujuk kepada Al-Quran, rujuk ilal Quran. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, orang yang masih beriman, masih ada iman dalam jiwanya itu, ketika Quran dibacakan, dia akan merasakan 3 hal. Tapi kalau yang 3 hal ini tidak juga kita rasakan, kalau istilah orang Minang, lado taliaki keimanan nyonan kandua itu. Kok ndak putri? Jadi kalau yang 3 ini ndak ada lagi, wah berat itu. Berarti memang iman kita itu sedang berpenyakit dalam jiwa kita. Harus cepat diobati itu. Apa yang 3 itu? Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, yang pertama, orang yang betul-betul beriman, ketika Quran dibacakan, lintuh hatinya. Lintuh. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Al-Quran itu dibacakan, diturunkan pada satu gunung, la ra'aitahu, lam itu lam takkid, ya, pasti engkau melihat gunung tadi khasyian, tertunduk, mutasaddian, terpecah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Gunung itu, ya. Saya pernahlah mendaki Gunung Merapi waktu saya masih sekolah di Padang Panjang itu. Kami tengok puncaknya itu batu-batu itu, batu. Kalau kita ke Gunung Singgalang itu tanah itu, di atasnya ada Telaga Dewi. Ya. Konon kabarnya disitulah bersemayam Sipasan Putih, Bingkaruang Hijau, macam-macam. Kata orang-orang di sana lah. Banyak orang bertarekat cari ilmu di sana itu. Ternyata gunung itu terdiri dari batu, dari tanah. Tidak punya hati, tidak punya nurani. Begitu Quran dibacakan, dia akan meleleh, dia akan tertunduk, dia akan terpecah. Permasalahannya, gunung yang tidak punya hati, gunung yang tidak punya nurani, ketika Quran dibacakan, dia tertunduk dan terpecah. Kalau ada manusia yang ketika Quran dibacakan tidak lintuh hatinya, artinya hatinya sudah lebih keras dari batu-batu yang ada di gunung, sudah lebih kasar dari tanah-tanah yang ada di gunung. Jadi memang ketika Quran dibacakan, kita dengar lintuh hati itu. Itulah ciri-ciri orang beriman. Makanya ketika Umar bin Khattab tidak percaya Rasulullah meninggal, diambilnya pedangnya. Siapa yang berani bilang Rasul meninggal, pancung kepalanya. Nabi tidak mati. Nabi itu sedang pergi 40 hari, seperti mana Musa pernah pergi. Begitulah rupanya, kalau kita tidak siap berpisah dengan orang yang kita cintai. Umar itu kan sangat cinta dengan Rasul. Begitu berpisah dengan Rasul, wah, lain itu. Bapak-bapak yang pernah mengalami istri meninggal itu tahu itu. Begitu istri meninggal, atau ibu-ibu yang pernah mengalami suami meninggal itu tahu itu. Ketika ditinggal oleh orang yang kita cintai, rasa dibawanya jiwa kita sebahagian itu. Because our husband or our wife is our soulmate, gitu kan. Sebab istri dan suami itu kan belahan jiwa kita itu.
Begitu dia pergi seakan-akan jiwa kita pun pergi mengikuti jiwanya. Maka banyak orang yang meninggal suami, meninggal istri, linglung dia itu. Kenapa linglung? Sebab dia berpisah dari orang yang dicintainya. Itu yang dirasakan oleh Umar bin Khattab. Tidak percaya dia Rasul meninggal. Orang pun kena Umar megang pedang kan takut semua. Datang Abu Bakar. Dia tidak protes, dia tidak apa-apa. Langsung dia baca Quran. Wa ma Muhammadun illar rasul qad khalat min qablihi rusul apa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum, sampai habis. Mendengar Quran itu dibacakan, lintu hati Umar, lepas pedang dari tangannya. Aku hafal ayat itu, tapi seakan-akan aku baru mendengarnya. Jadi begitu hebatnya Quran itu bisa mencairkan batu hati yang keras. Batu hati yang keras. Saya pun pernah menceritakan dulu di Bukit Tinggi itu dulu ada preman besar tahun 1800-an. Saya dapat cerita ini dari buku Hamka. Namanya Muhammad Jamil itu. Preman besar, prewagadang, pendekar. Takut orang dengan dia. Kalau mau mencari dia harus pergi ke kalau di Padang Panjang Bancalawe. Kalau di Bukit Tinggi Bukit Ambacang ya, Bukit Ambacang tempat orang pacu kuda itu. Ya Bukit Ambacang ya. Yang bilang iya berarti sering bertaruh di sana itu. Oh, di situlah kalau mau mencari dia. Di mana ada adu ayam di situ dia. Di mana ada adu kerbau di daerah Pandai Sike, di situ dia. Memang dia orang hebat itu. Orang belum kenal narkoba, dia udah pakai narkoba. Sebab dia suka menghisap candu itu. Dibelinya dari toke-toke Cina di Bukit Tinggi. Suatu hari kata Hamka, dalam keadaan mabuk itu, tengah malam dia pulang ke rumahnya. Hari hujan, jalan licin. Ketika berjalan itu terjatuh. Terjatuh itu biasa. Ini terjatuh terbanting. Terjatuh terbanting kalau bahasa Minangnya apa itu? Tajilapa itu betul, tajilapa. Tajilapa itu. Sebab bahasa Minang itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau pesan itu biasa itu. Bapasan. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu, apa namanya itu? Bapitaruh. Kalau pitaruh itu pesan yang harus menjadi pemikiran dalam kehidupan. Kita di sini salah kita sekarang. Kita sudah jarang berpitaruh kepada anak-anak kita. Saya ingat itu ketika saya mau sekolah ke Padang Panjang, umur saya baru 13 tahun, kecil baru. Mau masak sendiri, nyuci sendiri, berat juga itu. Ayah saya menyuruh saya pergi itu ke rumah abang ibu saya, mama atau tulang kalau bahasa kita. Pergi ke sana dulu, pergilah. Sampai di sana itu diceramahi kita itu. Pergi ke tempat keluarga baku, pergi pula, itu diceramahi kita itu. Walaupun yang diceramahinya itu aja. Udah selesai diceramahinya, dikasihnya kita amplop. Waktu itu ceramahnya saya lupa, tapi amplopnya saya ingat gitu kan. Waktu itu gitu. Tapi makin tua saya, makin sadar. Ternyata yang hebat itu bukan amplopnya, pitaruhnya. Itu yang seumur hidup kita ingat itu. Dan dulu rata-rata orang seperti itu. Kita keluar dari kampung, orang tua-tua di kampung itu berpitaruh. Kok jadi anak berjalan, kok jadi anak kepakan. Tenggiri cari, belanak cari, ikan panjang cari dahulu. Kok jadi anak berjalan, pamili cari, dun sanak cari, induk samang cari dahulu. Kok pandai berkain panjang, labih dari berkain saruang. Kok pandai berinduk samang, lebih dari berinduk kanduang. Diajar itu. Tapi ada prinsip di ujung biasanya. Ingat Yuang, kok mandi di bawah-bawah, kok mandi di bawah-bawah, kok berkatu di bawah-bawah. Tapi kok diasa orang pasak pasu padan, jangan takwi tanah tasirah, sebelum aja berpantang mati, biar putih tulang tapi jangan putih matu. Diingatkan itu. Lunak tapi berprinsip. Jangan sampai sawah ndak berpematang.
jangan sampai ngarai ndak bebatu, itu masalah. Ada prinsip. Sekarang anak-anak kita pergi bukan pitaruh yang kita kasih, tapi kartu ATM, ini masalah. Nah, di situ yang jadi masalah. Sehingga anak-anak itu pergi tanpa ada panduan, tidak ada yang ada di otaknya, itu yang fungsi daripada pitaruh. Jadi cobalah kalau punya anak gitu kan, bicara berdua-dua, nasihat-nasihat yang seperti itu luar biasa indahnya, itu akan diingatnya seumur hidup gitu. Jadi kita balik ke pokok masalah itu. Terjilapa, jatuh, pingsan. Rupanya hujan tetap turun itu. Begitu dia bangun menjelang subuh, terdengar garin masjid baca Quran. Sebab kan garin masjid biasa baca Quran menjelang masuk waktu subuh itu kan, baca Quran itu. Dia dalam keadaan tertidur di tepi jalan itu, terdengar Quran dibacakan. Ayat-ayat Quran itu didengarnya, masuk ke hatinya. Makin lama makin menyucuk, membersihkan jiwanya. Pagi itu juga dia bertaubat. Ikut sembahyang ke masjid subuh. Satu masjid orang bingung. Orang yang biasanya di gelanggang kok ada di surau. Orang biasanya di lapau kok ada di masjid. Ada apa ini? Orang sembahyang pakai baju putih bersih-bersih, dia pakai baju hitam yang sudah berluluk dengan lumpur karena dia jatuh terjilapak tadi. Tapi dia cuek saja, dia sholat. Orang mau menegur tidak berani, orang tahu siapa dia. Preman besar, pendekar besar. Akhirnya selesai sholat, dia pulang ke rumah ibunya di pasar bawah. Aduh, apa mil, kata maknya. Mak, ambo kapai ke Mekah. Ngapain ke Mekah? Preman mau ke Mekah ngapain? Kalau ke Moskow mungkinlah kan gitu. Ambo mau sekolah di Mekah. Oh, terkejut ibunya. Anak yang nakal ini mau ke Mekah sekolah. Berapa lama? Setahun. Iyalah, kalau itu yang kau inginkan berangkatlah. Dia pun berangkat. Rencananya setahun di Mekah. Akhirnya 13 tahun. Pulang ke Bukit Tinggi. Si Jamil yang jahat itu, preman besar, pendekar besar, berubah namanya menjadi Syekh Muhammad Jamil Jambe. Dan namanya itu diabadikan menjadi nama IAIN di Bukit Tinggi yang ada di Garegeh. Sekarang pindah ke Kubang Putih. Namanya IAIN Syekh Muhammad Jamil Jambe. Preman besar, cingkahak gadang. Begitu mendengar Quran dibacakan, berubah menjadi ulama besar. Ulama besar. Menjadi ulama besar. Itu fungsi Quran itu. Dan pakar ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu yang bisa membaca perjalanan bintang itu. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang di Jogja itu, kalau terbentur masalah ilmu falak, itu nulis surat ke beliau ke Bukit Tinggi. Ditemukan orang surat-surat itu. Jadi kalau ada masalah ilmu falak, bertanya kepada Syekh Muhammad Jamil Jambe. Karena rupanya ketika di Mekah, mereka sama-sama belajar. Cuman Syekh Muhammad Jamil Jambe lebih senior daripada beliau. Sama-sama murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Maka dulu di Bukit Tinggi, di Batu Sangkar, kalau di Padang Panjang ada namanya Buya Harun Al-Ma'ani. Di Batu Sangkar ada Buya yang lain. Di Bukit Tinggi ada Jamil Jambe. Di Bukit Tinggi juga di Parabe itu ada Daud, ada Buya, ada apa nih, Rarasidi, macam-macam itu. Itu memang orang-orang yang ahli ilmu falak itu. Kalau Harun Al-Ma'ani itu ditanya orang, Buya, tahun depan tanggal berapa hari raya puasa? Jangan nang tanya tahun depan, 100 tahun lain dan tahu bilo ka puasa. Begitulah hebatnya itu. Memang betul gitu. Jadi kalau ada guru kami, dosen di UIN ini, orang Tembilahan, orang Banjar itu, Saleh Nur namanya. Tahu Ustadz katanya, kami ujian dengan
Buya Harun Al-Ma'ani itu ujiannya malam katanya. Disuruh nengok bintang. Sekarang bintang itu di sini. Coba kalian terka 1,5 jam lagi bintang itu di mana letaknya? Oh begitu. Bikin sekarang, dibikinlah gitu. Nanti tengok sendiri itu betul enggak jawaban kita. Oh begitulah. Dan dia betul terus. Hebatnya. Di Parabe ada orang hebat itu. Kalau saya ingat Parabe itu, karena di Padang Panjang itu kan udara dingin. Yang paling enak cuma 2, tidur dengan makan. Belajar kita malas. Kalau kita cabut belajar itu tidak masuk, ketahuan dengan guru. Itu waktu belajar minggu depan dipanggil ke depan itu, ke depan kelas itu. Tidak dimarahi, cuman dibisikkan aja ke telinga kita. Kok mengaji ke Parabe, betanak di pokok kapuk. Biarlah kaji tidak dapet, asal badan lagi gapuk, katanya. Malu juga. Guru-guru dulu tidak marah, tapi dicemehnya kita, jadi malu kita seumur hidup itu kan. Jadi kalau dulu orang tidak pernah bertengkar kapan puasa, kapan Syawal, karena ulama-ulama ilmu falak masih banyak dulu, tahu dia perjalanan itu. Sekarang yang membuat kita sering bertengkar, ulama-ulama palak berkurang, tapi tukang palak bertambah. Itu aja masalahnya. Itu yang susah kita dibuatnya. Jadi yang pertama itu kata Syekh Abdul Halim Mahmud, orang yang betul-betul beriman ketika Quran dibacakan lintuh hatinya. Seperti mana Umar bin Khattab begitu marahnya ingin membunuh semua orang yang menyatakan Rasul sudah meninggal, padahal Rasul sudah meninggal. Begitu Quran dibacakan lintuh hatinya. Syekh Muhammad Jamil Jambe, preman gadang, cingkaha urang, begitu kasar jiwanya saat membaca Al-Quran, berubah menjadi ulama yang besar. Banyak tokoh-tokoh lain seperti itu. Di barat ada profesor pakar bedah saraf otak, namanya Profesor Dr. L. Keith Moore. Kalau bapak-bapak punya YouTube bikin itu L. Keith Moore, akan keluar nanti itu. Siapa dia? Dia ini pakar bedah saraf bayi, pakar neuroembriologi, neurosaraf embriologi janin. Jadi pakar saraf janin itu ilmu yang sangat tipis itu kan. Sub-sub daripada neurologis itu. Dia ini Yahudi, terakhir jadi ateis, tidak percaya dengan Tuhan itu. Suatu hari dia membimbing mahasiswa, yang mahasiswanya itu menulis tentang embriologi in the Quran, embriologi dalam Al-Quran. Ketika disertasi itu diberikan dengan dia, karena dia sebagai pembimbing, dia udah memandang remeh saja. Apa itu Quran? Quran itu kan kitab suci yang dibawa oleh Muhammad. Muhammad itu hidup di zaman unta, zaman padang pasir, zaman kambing. Pasti isinya tentang unta, tentang padang pasir. Tak karena mungkin Quran itu bisa berbicara tentang sains, tentang embriologi, mustahil itu. Tapi karena kewajiban sebagai pembimbing tentu dibacanya. Terkejut dia ketika membaca itu. Terkejut dia. Dipanggilnya mahasiswanya itu. Kenapa Anda tulis ini? Iya, karena Quran juga banyak bicara tentang embriologi. Dari mulai setitis darah berubah menjadi segenggam darah. Lalu darah itu nempel di dinding rahim, persis seperti lintah, seperti pacat Aceh yang lengket di betis kita. Kalau kita sedang di sawah, dia menggembung. Kalau dia kenyang, dia lengket. Begitulah janin pertama di rahim seorang perempuan. Berubah lagi menjadi daging, membesar, berbentuk daging dibungkus dengan kulit, lalu muncul tulang, berubah. 4 bulan sudah menjadi ciri cikal bakal manusia.
Lalu ditiupkan ruh, jadilah manusia yang utuh. 9-10 hari lahir. Dari mana dapat tuh? Dari Quran. Mana ayatnya ini? Dibaca, tengoknya, dibacanya. Ketika dibacanya itu terkejut dia. Kami di barat abad ke-18 baru tahu seperti ini. Ternyata Quran sudah menjelaskannya. Oh, itu. Apa yang terjadi? Dia masuk Islam. Kenapa? Lintuh hatinya membaca Quran itu. Oh, itu. Jadi itu yang pertama itu, bahwa Al-Quran jika dibaca oleh orang yang betul-betul beriman, dia akan membuat hatinya lintuh. Yang kedua, Al-Quran apabila dibacakan, maka orang yang mendengar, orang beriman itu pasti akan menyimak dan terdiam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'ulah, simak baik-baik, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. Dengan menyimak baik-baik, dengan diam, kamu akan mendapatkan rahmat. La'alla di situ memang litaraji, fungsinya harapan. Tapi dalam kondisi seperti ini lebih cocok kepada litakid. Bukan harapan, tapi itu merupakan sesuatu yang menguatkan. Kalau kalian baca Quran, ketika dibaca Quran, kalian diam, kalian menyimak. La'alla itu litaraji, artinya harapan, tapi bermakna sesungguhnya kalian akan mendapat rahmat, bukan moga-moga mendapat rahmat. Begitu hebatnya Quran. Orang yang beriman itu, kalau Quran dibacakan, dia pasti menyimak, dia pasti terdiam. Jangankan manusia, jin saja ketika Quran dibacakan itu terdiam. Dalam hadis sahih dikatakan para sahabat membaca Al-Quran. Ketika para sahabat membaca Al-Quran itu, rupanya di sekitar mereka ada jin. Jin itu terpukau, terdiam itu. Sehingga mereka saling bertanya, apa ini? Kenapa bagus sekali? Apa ini? Kenapa bagus sekali? Jin Islam menjawab, itulah Quran. Oh, mereka pun tertegun. Jadi kalau jin saja tertegun ketika Quran dibacakan, kita manusia tidak tertegun ketika Quran dibacakan, itu kan sudah lebih dari jin kita. Yang lebih dari jin kan cuman John itu. Begitulah hebatnya Quran itu. Semakin dibaca semakin asik, semakin dibaca semakin enak. Saya teringat itu kisah tahun 2001 ketika menara kembar yang ada di New York itu diletupkan orang. Orang sibuk-sibuk menyalahkan umat Islam, tapi Perdana Menteri Inggris lebih bersifat rasional. Perdana Menteri Inggris pada waktu itu adalah Tony Blair. Tapi saya tertarik dengan Tony Blair. Dalam biografinya dia menyatakan ketika dia menjadi Perdana Menteri Inggris pernah dihadiahkan orang dia Quran. Ditengoknya sebentar, diberinya kepada sekretarisnya. Tolong simpanlah. Sebab bagi dia apa Quran ini? Ini kan hanya kitab suci orang Islam. Tidak ada manfaatnya, ini simpan sajalah sebagai koleksi pribadi. Tahun 2001 ketika terjadi gejolak itu, dia berpikir orang menyalahkan Islam. Islam dianggap agama teroris, macam-macam lah. Lalu dia teringat kalau dia punya Quran sebagai sumber dari ajaran Islam. Dipanggilnya sekretaris pribadinya, tolong ambil Quran yang dihadiahkan orang dulu. Diambil. Rupanya Quran yang ada terjemahan bahasa Inggris. Dibacanya lah, Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful. Alhamdulillahirabbil alamin, terus begitu.
Tidak ada satupun kata-kata yang mengarah kepada teroris, mengarah kepada kekerasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Enggak ada. Padahal Al-Fatihah itu induknya Al-Quran. Di induk aja enggak ada kata-kata keras itu. Bingung dia. Di mana orang-orang lain menyatakan Islam itu keras? Al-Fatihah itu penuh dengan kelembutan itu. Dibacanya sampai habis. Dia menyatakan selama dia jadi Perdana Menteri Inggris, dia pernah menamatkan membaca Al-Quran. Lama saya termenung. Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri yang paling sibuk, sempat baca Quran. Bukan hanya sempat baca Quran, bisa menghatamkan Al-Quran. Ini ketua RT tidak sempat baca Quran, gimana caranya itu? Alasan sibuk, gimana caranya itu? Kan stres kita dibuatnya itu. Jadi Quran itu ketika dibacakan memang merubah, membuat kita diam, membuat kita tafakur. Insya Allah akan kita lanjutkan pada minggu hadapan. Sebab sejak Pak Armin jadi ketua makin pilih nampaknya kan. Udah 1 jam saya ceramah, air minum pun tidak dikasih cuman. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau bertanya, kita persilahkan dulu lah. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau nanya hukum poligami atau apa? Silakan. Dek kayu lah kami, dek gayung lah putri. Awak cukupkanlah sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.